chapter Malang, ada Bu Aryani Kusmaningrum, STP MM. Bahasan kita tentang penamaan produk makanan halal. Kita sapa Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Suaranya agak kecil. Oh ya, sudah dengar ya? Ya, sudah jelas sekarang. Ini bahasannya tentang penamaan produk ini ya. Ini Ya, betul. biasanya kalau produk halal ini dari kandungannya, dari prosesnya, ini dari segi nama ada poin penting apa ini kaitannya dengan produk halal ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selama ini kita membahas tentang halal haram itu dari sisi bahan baku ya, dari sisi bahan baku, terus cara pengelolaan. Nah, sekarang kita akan membahas ada dua hal. Jadi yang pertama, tadi kalau misalnya bahan baku sudah halal, cara pengelolaan sudah halal, tapi ada lagi yang disoroti adalah bagaimana penamaan produk halal ini. Ini tentang penamaan produk halal ini ternyata berpengaruh terhadap sertifikasi halal, gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya halal, bahannya halal, terus pengelolaannya halal, dia halal. Tetapi untuk sertifikasi halal, ingat ya, ini fokus pada sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, maka ada satu hal lagi yang harus diperhatikan yaitu penamaan produk halal. Nah, kita ini mengacu kepada kriteria sistem jaminan halal yang tertulis di buku HAS 2023. Jadi disebutkan, jadi ini berdasarkan kita mengacu kepada SK-nya LPOM UI ya, tahun 2014. Jadi kalau misalnya produknya halal, tetapi ada beberapa produk yang penamaannya itu membuat tidak dapat disertifikasi, walaupun bahannya halal. Gitu ya. Yang pertama adalah nama produk itu mengandung nama minuman keras. Contohnya root beer, gitu ya. Mungkin udah banyak yang tahu ya root beer. Es krim rasa rum raisin, bir 0% alkohol atau bir zero. Gitu ya. Ini tidak bisa disertifikasi halal oleh BPJPH karena nama ini mengandung sesuatu produk yang haram, gitu ya. Walaupun misalnya tetap diminum atau dikonsumsi ya. Misalnya tadi es krim tadi dikasih esen ya, hanya esen, bukan dicampur rum ya. Hanya dikasih esen saja lalu diberi nama es krim rum raisin, itu dia tidak dapat disertifikasi halal. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah nama produk itu mengandung nama babi atau anjing serta turunannya. Misalnya beef bacon, ya, beef bacon. Hamburger, ham itu kan identik dengan bagian tubuh dari babi. Walaupun mungkin hamburgernya dari ayam ya, atau hamburgernya itu dari ikan, tetapi penamaan hamburger itu tidak bisa disertifikasi. Maka untuk makanan-makanan fast food itu kan dia pakai namanya burger gitu ya, nggak pakai ham. Jadi misalnya di McDonald itu kan burger nggak pakai ham gitu. Jadi isinya bisa ayam, bisa yang produk-produk lain yang halal. Atau misalnya, ya jelas ya kalau misalnya babi panggang, ya jelas nggak boleh ya. Atau hotdog gitu ya. Kenapa ada dogs-nya itu ya, ada anjingnya itu. Nah, yang ketiga ini yang nggak kalah viral itu adalah produk yang mengandung nama setan, seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak. Bisa aja produk itu halal memang, bahan bakunya halal, proses pengolahannya halal, tapi ini namanya ini mengandung setan gitu, itu nggak bisa disertifikasi. Terus yang berikutnya adalah penamaan produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran atau kebatilan. Jadi misalnya es krim coklat Valentine. Nah, ini kan Valentine ini kalau di dalam Islam itu kan menunjukkan suatu kekufuran ya, atau tasyabu illa kufar, atau meniru-niru suatu kaum kafir gitu kan ya. Biskuit Natal, mie kongsi facoy ya gitu, atau mie Imlek, ini kan tradisi ya, tradisi suatu agama yang terkait dengan akidah. Maka hati-hati para pendengar setia MKFM, kalau mau bikin kulineran
apa bisnis kuliner tuh benar-benar di ini ya, benar-benar dipikirkan namanya. Ini yang lagi viral kan ini ya, es pocong gitu ya. Kalau di Malang ya, kan bilang saya di kota Malang ini, saya halal corner chapter Malang. Itu yang lagi rame tuh rawon setan, mie iblis gitu ya. Bagaimana hukumnya yang untuk yang konsumennya yang mengkonsumsi? Asalkan konsumen itu meyakini, bisa meyakinkan secara keilmuan ya, itu bahwa produk-produk itu olahannya halal, cara-cara pengolahannya halal, ya dia halal gitu. Tetapi untuk sertifikasi ini tidak bisa. Termasuk seperti ini, makanan snack tapi dikemas dengan maaf ya konotasi erotis. Jadi misalnya ada dulu tuh ya rame mie kemasannya bentuk bikini itu ya. Itu mungkin mie-nya halal, tapi tidak bisa disertifikasi halal. Tidak dapat mendapat logo halal. Nah, kenapa ya? Karena berkonotasi erotis, vulgar atau porno. Ya, jadi ada beberapa poin ya. Jadi untuk bisa menjadi referensi para pendengar setia MKFM untuk membuat usaha kuliner. Nah, terus bagaimana? Ini ada yang bertanya nih sebelum saya ditanya ya. Bagaimana kalau kayak yang makanan-makanan tradisional, misalnya bir peletok, gitu ya. Itu kan bukan bir ya, tapi dia makanan minuman tradisional. Atau seperti bakso, bakmi, bakpia, bakpao, bakpia ya Jogja ya, bakpia. Yeah. Khasnya bakpia itu gimana? Padahal bakpia itu kan banyak yang sudah sertifikasi halal. Maka ini perkecualian karena produk ini sudah mentradisi ya. Artinya tradisi yang sudah lama diterima oleh masyarakat dan ini ada perkecualian. Jadi jangan ragu kalau misalnya kita beli bakpia, kok ada logo halalnya gitu ya. Ya karena memang itu bisa disertifikasi. Tidak ada masalah. Atau mungkin kemasannya itu bergambar hewan-hewan haram itu masih boleh misalnya cap badak misalnya gitu ya, maksudnya hewan-hewan yang bukan hewan peliharaan gitu ya, itu boleh ya seperti itu. Tetapi untuk nama bagaimana dengan kosmetik? Kosmetik masih bisa ya, misalnya contohnya lipstick sexy pink gitu ya, atau lotion sensual amber, spa sensual itu masih bisa. Ya, tapi kalau seperti tadi kita bikin yang viral-viral tadi kayak rawon setan, es pocong itu jelas nggak bisa. Walaupun kita sudah menggaransi bahwa semua bahan baku itu halal. Jadi seperti itu. Makanya ini adalah salah satu poin dari 11 kriteria sistem jaminan halal yang disampaikan oleh MUI. Seperti itu, Mas. Baik. Ambil contoh ini ada satu restoran atau rumah makan yang cukup populer juga. Menu-menu utamanya justru menu-menu yang tadi misalnya setan, iblis begitu. Ini kalau proses sertifikasi harus ganti nama produknya ini ya. Gimana? Sebentar, tadi sempat blank. Ini menu yang tadi ya tidak memenuhi kriteria tadi, walaupun sudah terkenal itu produk andalan, produk paling laris istilahnya. Kalau sertifikasi harus ganti nama ya, misalnya tadi ada mie iblis begitu. Mie iblis, misalnya makaroni kan banyak ya sekarang lagi ngetren makaroni pedes gitu ya. Itu jadi mie makaroni iblis atau mie makaroni setan. Pokoknya segala sesuatu yang berkonotasi kepada setan itu oleh MUI itu tidak dapat dilakukan sertifikasi. Walaupun ini tadi saya sampai beri penekanan ya. Walaupun sudah bisa digaransi bahwa bahan-bahannya itu dari 100% bahannya halal. Terus proses pengolahannya juga halal, tidak terkena najis, tetapi hanya karena nama saja itu tidak bisa dilakukan sertifikasi. Walaupun ini masih ada kata walaupun konsumen itu masih boleh mengkonsumsi itu. Asal dengan keilmuan konsumen itu yakin betul kalau rawon setan yang dikonsumsi itu dagingnya halal, bumbu-bumbunya halal, tempat pengolahannya juga terhindar dari najis. Jadi kadang ini ya kan lagi booming ya, lagi viral nih bikin kulineran yang pakai nama-nama setan gitu ya. Jadi lebih laris begitu ya kalau cepat viral ya.
Iya, Eh, Kalau konteks marketing ini misalnya momentum kebetulan sedang momen hari Natal misalnya begitu ya. Nama produknya bukan menyebut Natal nih, misalnya mie mie telur misalnya ya, tapi karena di situ ada momen hari Natal misalnya, lalu ada promo mie telur Natal misalnya. Konteksnya marketing bukan nama produk. Ini seperti apa ini? iya. Kalau marketing masih nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau masih promosi ya. Jadi misalnya Mhm. kayak merek terkenal nih ya, saya nggak bisa disebutin namanya merek terkenal, mie yang terkenal, Mhm. tetapi di iklannya dia menampilkan aktivitas Natal misalnya ya. Mhm. Itu kan bukan bukan kemasan dan bukan namanya bukan spesifik mie Natal kan, tetapi marketingnya ini disuasanakan produk itu digunakan pada perayaan Natal itu masih nggak apa-apa. Dan Mhm. jangan lupa sertifikasi halal itu kan 2 tahun ya masa sertifikatnya seperti itu. Maka Mhm. itu akan juga diawasi. Jadi tidak ada perubahan. Misalnya ini ya, kedai bakmi Jogja di Malang juga banyak nih kedai bakmi Jogja gitu. Mhm. Terus dia berubah ada satu menu nih, mie Imlek gitu. Cuman Imlek aja gitu. Itu nggak boleh, nggak bisa, bisa dibatalkan sertifikasi halalnya itu. Hmm. Jadi seperti misalnya dia menampilkan menu baru gitu loh. Misalnya Mhm. karena menyambut Imlek, dia menampilkan menu baru, dia bikin inovasi mie Imlek gitu ya. Walaupun Mhm. sebetulnya itu mie ayam juga sih. Gitu. Maka Mhm. itu nanti bisa mendapat teguran ketika dilakukan inspeksi seperti itu. Baik. Atau juga kemasan. Mhm. Kemasan ini juga ternyata menjadi perhatian juga pada proses sertifikasi. Jadi tidak menggambarkan sesuatu yang erotis, vulgar gitu ya. Ini kan pernah ya ada kejadian yang mie remes gitu ya. Mhm. Mhm. Mungkin uh, Mas tahu ya Ya, kasusnya. ya sempat viral ya waktu itu ya. Ya, Mhm. makanya ini sebagai muslim dan muslimah yang bertakwa tentunya kalau ketika membuat bisnis kuliner itu tidak hanya memperhatikan viralnya saja, gitu kan? Mhm. Kenapa? Karena eh, konsumen di Indonesia itu juga perlu mendapatkan jaminan halal, tentunya adalah dengan cara sertifikasi halal. Nah, sekarang kalau semua sudah diyakinkan halal tapi terganjal nama, Mhm. itu kan sayang banget gitu ya. Ya, hanya gara-gara nama ya. Ya. Baik, Nah, ini ini tapi jarang juga sih diperhatikan para bisnis kuliner itu ya. Yang mhm. penting viralnya gitu ya. Mhm. Nah, terkait nama ini berarti meliputi juga tadi kemasan begitu ya. Logo, bentuk. Ya, semua semua bagian dari kemasan itu Mhm. akan sangat mempengaruhi sertifikasi halal. Mhm. Jadi tidak menunjukkan bagian tubuh manusia yang tidak boleh dilihat ya, yang tidak boleh dilihat Mhm. mahram, Mhm. ya dan tidak erotis, tidak vulgar gitu kan. Tetapi tadi yang saya sampaikan misalnya eh, menampilkan hewan yang haram dimakan, misalnya Garuda, Garuda, burung Garuda. Burung Mhm. Garuda itu kan haram dimakan, kenapa? Karena dia berkuku tajam ya, Mhm. berparuh gitu kan, dia haram dikonsumsi. Tetapi ketika dia dibuat logo, misalnya logonya kacang gitu ya, itu nggak masalah, boleh. Mhm. Seperti apa tadi ya, elang, ya, elang itu kan hewan yang haram dimakan. Tetapi ketika dia dibuat logo, itu dia masih bisa digunakan untuk sertifikasi halal. Ya. Ya, seperti itu. Baik, kalau hewan digambar seperti tadi anjing, babi, Kalau anjing babi gambar. tidak. Khusus Oh. dua itu untuk sertifikasi halal di kemasan eh, tidak boleh sama sekali ada babi atau anjing. Ini ada ya, cookies kue kering ya. Ada Mhm. kue kering itu bentuknya kepalanya anjing. Itu maka Mhm. tidak dapat dilakukan sertifikasi. Kan lagi Hmm. sekarang ngetren ya, kue-kue kering itu, Ya. snack itu bentuknya kepala babi. Ya, walaupun kepala babinya imut-imut ya. Terus kepala anjing gitu ya, itu tidak bisa disertifikasi. Mhm. Apalagi dalam bentuk gambar kemasannya itu tidak dapat disertifikasi. Ya. Ini kalau contoh kasusnya adalah produk yang secara bentuk customize begitu, artinya
konsumen boleh merequest bentuk tertentu, misalnya roti begitu ya, kue ulang tahun, Ya, sertifikasi bahan bentuk standar ya lolos sertifikasi, tapi ada customize, ada yang request bentuknya anjing, kebetulan yang order pemelihara anjing, suka anjing misalnya nih. Apakah ini nanti bermasalah juga kalau iya sampai bisa diketahui? bermasalah. Kecuali ini roti buaya, ya, roti buaya ala Betawi. Itu Gimana? perkecualian. Kenapa? Karena itu tradisi yang itu di apa ya diizinkan gitu ya. Maksudnya itu kan tradisi ya. Mhm. Kalau untuk khusus roti buaya, walaupun mungkin ada yang komplain kan buaya binatang haram, nggak boleh dimakan. Iya, tapi perkecualian untuk roti buaya. Yang untuk Mhm. seserahan pernikahan di Betawi itu kan roti buaya ya. Ya, baik. Ya, Kalau nah tadi kan khusus apa anjing, babi jelas dilarang begitu ya. ya, Kalau hewan lain yang tidak umum dimakan hanya lebih karena bentuknya seperti tadi beruang begitu, boleh, termasuk roti, ini roti bentuknya beruang, ini masih boleh. nggak Kalau masalah nih ya? beruang masih boleh. Tetapi kalau babi, spesifik babi dan anjing itu Mhm. tidak boleh, tidak akan dapat disertifikasi halal. Mhm, mhm. Walaupun itu snack, misalnya, maaf ya saya sebut merek, misalnya permen Yupi itu ya, kan ada Mhm. ya yang bentuknya hewan-hewan gitu ya. Maka kalau untuk Yupi bentuknya anjing atau bentuknya babi, maka tidak akan disertifikasi. Kalau yang Hmm. di permen Yupi ini kan bentuknya apa? Cicak ya. Tahu saya bentuknya Oh cicak ya, ya. ada cicaknya. Iya, bentuknya cicak, terus ada beruang gitu ya. Dan bentuk beruangnya itu tidak spesifik beruang beneran, tapi animasi kan itu sebetulnya. Mhm. Bentuk permen Yupinya itu Mhm. seperti itu. Baik. Berarti yang spesifik dan jelas dilarang khusus anjing dan babi itu ya. Ya, khusus anjing dan babi itu tidak dapat disertifikasi. Baik itu bentuk produknya, Mhm. foto kemasan apa bukan foto ya, gambar kemasannya itu tidak dapat dilakukan sertifikasi. Atau misalnya begini, ada sebuah kasus ya, tapi ini makanan luar negeri ya. Snack itu ada flavor ya, flavor itu aroma ya, aroma babi. Mhm. Tapi itu bukan terbuat dari babi, dia esen buatan kimia gitu. Tapi Mhm. tetap misalnya bacon ya, bacon bacon tuh ya kalau istilahnya bacon, Mhm. bacon noodles gitu ya. Itu mie dengan aroma bacon, bacon itu kan babi, Mhm. maka dia haram tetap walaupun tidak ada bahan babi sama sekali di dalam produk itu. Ya, ya. Itu Jadi bahkan aroma, rasa, nama, ini aroma pun tidak boleh begitu ya. nggak boleh. Mhm. Walaupun cuman esen ya apa ya perisa gitu kan Ya. kalau misalnya kita perisa babi, perisa beef bacon itu kan tidak mengandung babi. Jadi itu Mhm. buatan lab saja. Bahan-bahan kimia yang menimbulkan aroma sensasi bacon. Tapi tetap tidak dapat disertifikasi halal. Mhm. Baik. Oh iya, dari beberapa kriteria tadi ada satu poin juga tentang berkonotasi setan begitu. Kalau Ya. dibalik berkonotasi spiritual misalnya malaikat begitu. Ya, kalau yang di aturan 11 kriteria jaminan halal itu yang disebutkan itu tidak boleh yang konotasi setan. Tapi kalau misalnya malaikat gitu kayaknya tidak apa-apa. Bisa. Hmm. Kan ada ya suatu produk, tapi nggak tahu mungkin di Jogja ada apa enggak ya. Itu ada yang Mhm. judulnya itu mie malaikat. Oh ada ya. Ada. Kan ada mie setan juga. Kalau di Mhm. Kota Malang ada mie setan itu gerai mie terkenal kan. Outletnya banyak. Itu dia Mhm. tidak dapat disertifikasi dan memang tapi tetap rame aja sih. Nah, itu ada juga ada mie angel. Mie angel kan malaikat. Oh, ya ya ya. Nah, makanya itu kepada para pendengar setia MG Jog FM ya. Ketika akan membuat suatu usaha, tentunya diproyeksikan akan mendapat sertifikasi halal. Mhm. Kenapa? Karena itu akan menjadi satu aturan baku yang diterapkan mulai tahun 2024 bahwa setiap makanan minuman yang dijual itu harus telah memiliki sertifikasi halal. Mhm. Mhm. Maka penamaan ini harus menjadi pertimbangan. Jadi nggak cuma yang penting viral gitu ya, tetapi perlu diperhatikan poin-poin tadi termasuk kayak eh, room tadi ya, tidak hanya makanan yang mengandung babi saja, tetapi
Nah, kalau misalnya roti hotdog itu kan sekarang diganti dengan roti sosis ya. Jadi misalnya memang jual varian hotdog itu diganti namanya dengan roti sosis. Nah, itu baru bisa dapat disertifikasi halal. Jadi ternyata pertimbangannya tidak hanya bahan baku, tempat pengolahan, tetapi penamaan itu juga penting sekali. Nah, ini menuju pemberlakuan bahwa setiap makanan minuman itu harus telah bersertifikasi halal, maka ini perlu ditinjau oleh para pelaku bisnis kuliner. Baik. Baik Bu Aryani, ini karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Semoga ini bisa menjadi wawasan penting untuk para pelaku usaha. Setidaknya unsur nama, kemasan ini betul-betul diperhatikan juga begitu ya, bukan hanya di bahan. Baik, terima kasih Bu Aryani, ditunggu kembali di perbincangan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sahabat MQ, bahasan kita tentang produk halal dan dengan berbagai aspek bahasan. Nah, salah satu yang menjadi bahasan kita tadi tentang nama ya, dan secara umum kemasan ya, apapun yang tertampil di kemasan di luar masalah bahan, aroma, rasa ini ternyata penting ya, sesuai dengan kriteria yang tadi sudah disebutkan. Halal Lifestyle akan hadir kembali Rabu sore di jam 5 sampai jelang kumandang dan maghrib. Saya Narorsi undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum